Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kitab Riyadhus Shalihin selesai di bab yang ke-96. Sekarang masuk ke bab yang ke-97. Bab al-istikharati, bab istikharah, minta pilihan, artinya sholat istikharah. Wal musyawarati, dan bab tentang musyawarah, berebut bersama mengambil satu keputusan, namanya musyawarah. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa syawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka pada perkara-perkara. Surat Ali Imran ayat 159. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, wa amruhum, dan perkara mereka itu syura, dimusyawarahkan, bainahum, di antara mereka. Surat Asy-Syura ayat yang ke-38. Ayat itu yatasyawaruna bainahum fi, yang dimaksud syura bainahum itu adalah yatasyawaruna bainahum fi, mereka itu bermusyawarah, bermusyawarah di antara mereka pada ini, kembali kepada perkara. Mereka mengadakan satu musyawarah. Kok disuruh bermusyawarah? Karena musyawarah itu adalah merupakan satu perintah. Jadi kita kalau kita ini mengadakan musyawarah, berarti sedang menjalankan perintah Allah. Ini di surat Ali Imran ini perkara ini disuruh musyawarah ini, ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di ayat sebelumnya ini tentang perangan tentang yang terbunuh. Raja membunuh atau membunuh. Nah, intinya dalam hal ini, dalam konteks ayat ini adalah, maka dengan rahmat dari Allah lah rupa itu wahai Muhammad bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Dan kalau engkau itu fadhon ghalidon qalbi, itu adalah keadaannya itu keras, kemudian hatinya kasar,
maka langfadhu min haulika, mereka akan bubaran di sekitarmu dan meninggalkan engkau. Maka Rasulullah diperintahkan fa'fu anhum wastaghfir lahum, ya, maafkanlah mereka dan mintakan ampunlah buat mereka, kemudian wasyawirhum fil amr, suruh bermusyawarah. Ini yang hubungannya dengan ini, ya, artinya di ayat ini konkret ya, tentang nasihat Allah kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini yang ada berkaitan dengan arti musyawarah ini adalah satu aturan dari Allah. Kemudian di ayat yang ke-38 dan surah ini juga perintah untuk bermusyawarah, mengambil satu keputusan dari mereka. Dan kalau sudah dimusyawarahkan, sudah itu tadi, Pak Ida Azam tawakal ala Allah, sudah bertekad hendak satu keputusan, ya sudah tawakal pada Allah. Jangan ada setelah musyawarah terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ngerti ngoten di situ, jangan. Itu namanya takdir. Yang mengambil keputusan di antara kaum muslimin, sudah. Berarti sudah, kalau terjadi apapun takdir. Jangan digelani atau jangan dianggap musyawarahnya ini nggak berhasil, musyawarahnya kok setelah musyawarah terjadi begini, misalnya. Tidak. Ini ayat yang berkenaan dengan bab yang beliau bikin, ya. Adapun hadis pertama dari bab 718, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, beliau mengajari kepada kami al-istikharah, yakni istikharah yang dimaksud sholat istikharah, minta pilihan, fil amri, pada perkara, kuliah semuanya perkara tadi. Ka surati minal Qur'ani, sebagaimana beliau itu mengajarkan surat dari Al-Quran. Yaqulu, beliau itu bersabda, idza hamma ahadukum fil amri, apabila salah satu dari kalian itu berkeinginan pada satu perkara, falayarka rakaataini, maka hendaklah rukuk dua rukuan atau 2 rakaat. Yang dimaksud adalah, ya, sholat 2 rakaat. Min ghairil faridoti, dari selain kewajiban. Artinya 2 rakaat sholat istikharah itu bukan sholat wajib, bukan sholat wajib. Tsumma yaqul, kemudian hendaklah dia itu berdoa, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku itu astakhiruka, aku itu minta pilihan kepada engkau, bi ilmika, dengan ilmu engkau. Engkau ini adalah Allah, wastakdiruka, dan aku minta ketetapanmu, kekuasaanmu, bikudratika, dengan kekuasaan atau ketetapanmu. Aku minta kekuasaanmu dengan ketetapan yang darimu. Wa as'aluka, dan aku meminta kepadamu, min fadlika, dari karuniamu, al-azim, yang besar, amin. Fa'innaka, maka sesungguhnya engkau, takdir, engkau itu kuasa,
wala aqdiru dan tidaklah aku itu berkuasa, aku itu kuasa. Sehingga ya Allah itu berkuasa atau aku, dan aku itu tidak kuasa atau aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lamu, dan engkau itu maha mengetahui dan tidaklah aku itu mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau itu mengetahui barang yang gaib. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu, jika adalah engkau itu mengetahui ana hadzal amr, bahwasanya perkara ini khairon li, lebih baik untukku fid dini wa ma'ashi, pada urusan agamaku dan penghidupanku, wa akibatil amri, dan akibat atau akhir dari urusanku, atau berkata atau bersabda dia, ana cili amri wa akhiri, perkara yang segera dan perkara yang akhir. Dan ajil ini biasanya untuk perkara-perkara yang dunia. Karena kalau mengacu di kalimat berikutnya itu ya fitini wa ma'asyi, urusan agama ini dan masalah penghidupanku. Jadi akhir dari kebaikan barang yang segera untuk dunia ini atau perkara yang akhir. Jadi di akhirat bisa hanya ditemukan oleh Allah Ta'ala. Fakturhuli, maka tetapkanlah perkara tadi untukku, wa yassirhuli, dan mudahkanlah perkara tadi untukku. Ya Allah, kalau perkara ini lebih baik untukku, urusan agamaku, kehidupanku, bahkan akhir daripada perkaraku ini lebih baik ya Allah. Ya, atau ini perkara yang segera atau perkara yang tempo yang akhir, maka tetapkanlah untukku dan mudahkanlah perkara tadi untukku, kepadaku. Summa barik li fihi, kemudian barokahkanlah untukku fihi, pada urusan atau perkara. Inna kunta ta'lamu, dan jika adalah engkau itu mengetahui ana hadzal amr, bahwasanya perkara ini syarrun li, bikin jelek padaku, fitini wa ma'asyi wa akibati amri, pada urusan agamaku, pada penghidupanku, dan akhir daripada perkaraku. Awalan ajili amri wa akhiri, atau ini artinya awli pilih ini, atau barang yang segera atau barang yang akhir. Fasrifhu anni, maka palingkanlah dia anni dariku. Wasrifni, dan palingkanlah aku anhu darinya. Kalau minta pilihan itu ya, kalau ini jelek untuk ya Allah, dan dia itu palingkanlah dariku, atau aku palingkanlah dari dia. Waqtur liyal khairu haitsu kana, dan tetapkanlah untukku kebaikan di mana saja berada. Tsumma ardini fihi, kemudian ridhokanlah padaku bihi, dengannya perkara ini. Walau kemudian bersabda Nabi, wa yusammi hajatahu, dan Yusami, dan supaya menyebutkan ya, untuk menyebutkan menamai hajatnya, keperluannya apa disebutkan. Kalau pilihan soal jodoh jadi nanti sebutkan ya Allah, kalau itu baik ya buatku ya kan, untuk baik agamaku, untuk kehidupanku sampai di akhir,
baik di dunia maupun di akhirat ya kok tidak. Ini kan itu. Tapi kalau sudah jelek ya sudah tadi pasribu ani wasribni anhum tadi. Jadi tidak ada jodoh saja. Segala hal sesuatu yang ada pilihan kebaikannya ditawari kerja orang misalkan ya dari kerja orang ya. Pilihan itu tetap istihara. Jadi kalau di beberapa orang urusan jodoh itu ya meskipun sudah hitungan kurun itu tetap istiqomah. Jangan kalau kita memutuskan sendiri tidak minta izin kepada Allah Ta'ala, keputusan kita ini dan hawa nafsu ya, minta kepada Allah Ta'ala apapun sesuatu barang yang meragukan buat kita ini istihara. Tapi kalau hal-hal yang sudah jelas ya sudah, misalkan kerja di satu tempat yang tidak bisa untuk mendirikan sholat Jumat, jadi ada usaha istihara tolak itu saja, misalnya begitu ya, misalkan. Atau bekerja mencari mahisan, mencari penghidupan, kemudian ibadah dia keteter, ya sudah tinggalkan itu. Orang kerja itu ya, orang kerja itu pada dasarnya cuma menunggu waktu sholat saja, sholat gitu ya. Kemudian habis sholat ya sudah menunggu waktu misalkan subuh, kewajiban subuh, menunggu waktu zuhur kita kerja. Misalkan sholat zuhur, setelah sholat zuhur selesai menunggu sholat asar kita kerja. Misalnya ini. Itulah yang disebutkan dengan fantasi fil ardi wa tadabburum fatilah itu seperti itu. Jadi memahamkan diri kita ini adalah kita ini diperintah oleh Allah Ta'ala hanya dalam hal ibadah saja, tidak ada yang lain. Jangan sampai kita kerja yang penting sholatnya nggak ada, jangan begitu. Kita bisa sholat kerjanya tidak mengganggu daripada sholat ini, karena pokoknya kita itu tadi pokoknya bukan kerja, pokoknya ibadah. Dan kerja itu dihitung sebagai ibadah. Jadi jangan terbalik. Dan kita jangan kerja itu mencari bukan supaya kaya, enggak. Mencari fadilah Allah. Kita bekerja itu untuk mencari ridho Allah dan mencari karunia-Nya Allah Ta'ala, itu saja. Sementara kita ini di dunia ada jatah, di akhirat kan belum jatah kita. Kita terlalu khawatir sekali. Kalau kita sudah ikhtiar ya sudah. Fatawakal Allah tadi, tidak usah nanti begini Anda. Kita ngambil jatahnya itu sudah kita tawakalkan kepada Allah Ta'ala. Sampai satu kekhawatiran sehingga mencari dunia sampai akhiratnya ini keteter dan sebagainya. Ya. Jadi sholat istihara ini diperlukan. Ya. Mau berbuat apa saja hal kebaikan juga ya. Minta pilihan oleh Allah Ta'ala. 2 rakaat kapan saja. Yang penting tidak waktu-waktu yang terlarang. Ada 3 waktu yang terlarang, habis subuh sampai matahari terbit sempurna ya. Habis asar sampai tenggelam, kemudian matahari tepat di pertengahan, itu waktunya sebentar ya. Kalau orang dulu tahu pertengahan, terkecuali sholat jenazah. Sebagian para ulama sholat jenazah itu karena jenazah itu disegerakan dan sudah waktunya itu ya sudah dikerjakan. Bahkan sholat jenazah di kubur itu boleh. Jadi takziah kemudian terlambat, saya belum sholatkan ada. Maka bapak, ibu cari teman. Kalau orang di masjid sana, orang sholat kumpulnya itu betul. Kalau kita berpulang dengan orang-orang yang soleh, begitu kita tiada, begitu kita meninggal, maka dikenal Pak meninggal, dia akan mengajak orang lain. Sholat gaib itu tidak sempat salah. Sekarang banyak. Boleh jadi kita di sini, tapi teman banyak sana-sana. Masjid sana sholat gaib untuk dia, masjid sana sholat gaib untuk dia. Paling tidak berdoa. Kalau
banyak kenalan orang-orang yang tapi kalau kenalannya cuma orang-orang yang jadi meninggal aja baik meninggal baru saja kembali ke ini intinya sholat istikharah ini diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tinggalkan bab yang ke-97. Satu hadis ini, satu babnya hadis. Dan bab yang ke-98 babu istihbabi, bab disukainya adzahabi ilal aidi, pergi pada id. Dan ini sholat, pergi untuk sholat id, wa iyadatil marid, dan menjenguk orang yang sakit, wal haji, dan haji, wal ghuswi, dan berperang, wal janazah, dan jenazah ya, mengantar jenazah, wa nahwiha, dan semisalnya, min thoriqin, dari jalan, dari satu jalan, wa rujui, dan rujuk. Rujuk itu kan bahasa ini orang pegatan ini, jadi kembali dari ini. Dan kembali min thoriqin akhor, dari jalan yang lain. Litaksiri supaya menjadi banyaklah mawambi, tempat-tempat al-ibadati, ibadah. Jadi bab ini disukai, atau bahasa kita sunnah, disunahkan atau disukai, yaitu pergi untuk sholat id, menjenguk orang sakit, atau dia haji, berperang, atau mengantar jenazah, atau misalnya ya, dan semisalnya itu, maka itu tadi mintorikin, mengambil satu jalan, kemudian berujui mintorikin akhor, dia kembalinya itu ngambil jalan yang lain. Tujuannya supaya menjadi banyaklah tempat-tempat untuk ibadah. Artinya menjadi saksi kalau dia itu kan menjenguk orang sakit kan ibadah ya. Kemudian sholat id, haji, berperang, mengantar jenazah ya. Jadi banyak saksi-saksi dalam ibadah dia. Semua yang dilewati dalam hal kebaikan itu dia akan menjadi saksi. Jadi kaki ini besok ini ya. Jadi saksi ini diajak kemana itu ditanya oleh Allah Ta'ala, oh iya diajak ke masjid, saksinya mana? Oh ini kaki lebih banyak. Termasuk dalam sholat sunnah, mengambil tempat yang berbeda dari sholat wajib. Sholat wajib di sini dan nyingkir ya, sholat sunnah. Itu karena supaya memperbanyak tempat-tempat sujud dia. Ini buat sujud, karena buat sujud, ini tempat sujud. Seperti itu. Nah ini juga itu, maka kalau sholat id intinya jalan, bukan di kebun lah jalannya. Lewat kebun dan itu bukan jalan. Jalan ambil, misalkan kalau ini ya sana, terus nanti lewatnya sini ya itu jalan. Itu kan pernah sudah anak saya dulu begitu lah. Sholat id itu kan di halaman apa namanya, halaman warung di dekat masjid itu. Berubah pekarangan. Alasannya gini, ini kan di dalam leh, disuruh jalan, torik ini jalan bukan lewat pekarangan. Kalau tidak ada ya sudah, tidak perlu lewat pintu dapur nanti lewat pintu depan, tidak perlu. Kalau tidak ada ya sudah. Dan itu juga membuat hadis yang pertama 719 an Jabir radhiyallahu anhu, yang Jabir bin Abdullah ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul idin,
apabila berada di hari Id, khalafa at-tariqah, khalafanya menyelisih jalan. Rawahu Bukhari. Beliau Nabi SAW ketika di hari Id ini juga menyelisih jalan dari jalan yang dia lewati ketika berangkat Id sambil takbir ya. Jadi takbiran gitu di tanah lapang itu, di musola itu tanah lapang. Kalau dulu di mana tempat Id, maka ada anazah, ada tongkat yang ditancapkan di situ. Ya. Bahkan soal di tempat tempat terbuka kan harus pakai sutroh yang tinggi itu ya, sutrohnya tinggi. Ya. Kalau itu tempatnya di situ, ada anazah itu, ada tongkat yang ditancapkan di situ, berarti sholatnya di situ. Jadi musola itu tempat sholat yang terbuka. Kalau di sini dan dari sini sudah menjadi sutroh. Nah, kalau sini ya hanya tembok. Ya. Di bawah tembok sana ada apa-apa. Jadi misalkan ada masjid, di luar masjid itu ada kubur. Oh, kita ada kubur, enggak. Karena batas akhirnya ini tembok. Kecuali kalau di dalam masjid kuburnya ada. Lalu di luar masjid juga dibatasi tembok kubur. Ditarik sana tidak ada kuburnya. Dan kuburnya agak jauh dan begitu. Tapi kalau di dalam kubur ya tidak. Di dalam masjid ada kuburnya harus dipindahkan. Lalu ada misalkan di mana ada WC ya tidak apa-apa. Itu ada di luar masjid ini. Dalam masjid terbuka. Maka sebagian saudara kita untuk lebih hati-hati batas suci di kulit ya, jangan pakai sendal. Nah di sini di hari Id, monggo kalau bisa ini sunnah. Orang juga tidak melaksanakan hukum. Orang tidak mau menjalankan, kita jalankan. Biar sunnah itu tidak hilang. Jangan menjadikan satu orang duanya ada kebiasaan. Sunnahnya orang tidak sunnah kalau disepelekan gimana ya? Jangan dianggap sunnah. Kalau itu ada kesempatan maka kita laksanakan. Qauluhu ucapannya khalafal tariqah, ini ada keterangannya. Menyelisih jalan itu yakni dhahaba bi tariqin, dhahaba pergi pada satu jalan, wa raja'a fi tariqin akhar, dan kembali pada jalan yang lain. Yang dimaksud begitu. 720. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqi syajaratin, adalah beliau keluar dari atau pada jalan yang asyajarah, yang berhubungan. Wa yadkhulu, dan beliau itu masuk min tariqi, dari jalan al-mu'asyar, al-mu'arros, mu'arrosnya jalan mu'arros. Oh berarti ya asyajar itu tadi ya memang diartikan bisa pepohonan, tapi yang dimaksud nama jalan di jalan Sajarah, kemudian beliau masuk, artinya pulang di jalan ya Mu'arros di sana. Artinya jalan-jalan juga diberi nama tadi, jalan Anggrek, Salak dan sebagainya. Wa idza dakhala Makkah, dan apabila masuk di Mekah, beliau masuk ke kota Mekah, dakhala, beliau masuk minas saniyatil ulia, di saniyah ulia, di saniyah yang tinggi, di gunungan yang tinggi, dari atas dalam bentuk. Wa yakhruju, dan beliau itu keluar min saniyatil sufla, di
An yang sufla itu kan bawahnya. Artinya di gundukannya yang bawah. Jadi, kalau dia masuk dari dari atas baru turun, kalau pulang dia bawahnya, dia turun bawah. Mutafakun alaihi, disepakati atasnya. Yang ini kan lembah di gunung. Lewatnya atas Rasulullah masuk, tapi kalau keluar dari Mekah lewatnya bawah. Sebagaimana beliau kalau berperang juga begitu. Kalau perangnya ke arah barat, dia bukan hanya ke utara, tapi ke timur dulu. Ke timur, nanti beberapa kilo baru ambil jalan belok untuk mengelabui daripada musuh. Misalnya di sana kan ya pun, Muhammad ke arah sana, tidak menyerang kita, ternyata belok. Misalkan seperti itu. Namanya perang kan itu muslihat. Jadi sunnah saja, sunnah untuk menyelisihi jangan. Dan masyhur ini di sini. Bab 99. Babu istihbabi, bab disukainya takdimi al-yamini, takdim, mendahulukan yang kanan fi kulli, pada tiap-tiap mahua, apa-apa yang dia itu min babi, dari bab at-takrimi, ya, takrim yang mulia. Jadi disukai mendahulukan yang kanan pada tiap-tiap apa yang dia itu bab-bab sesuatu yang mulia, apa saja yang mulia dikanankan. Babnya panjang. Kalau wudu ini seperti wudu, maka yang kanan dulu. Wal husli, istilah mandi, husli mandi, itu yang kanan dulu, yang kanan. Buat tayamumi dan tayamum, ya, kanan dulu. Walu besil taubi, lubus tahu memakai pakaian, yang kanan dulu. Sunahnya kan begitu. Wanakli, bersendal, kanan dulu kalau pakai. Apa yang kiri dulu. Mungkin sering lupa nih. Bukan mungkin dengan kalau sering lupa, apalagi agak cepat-cepat itu ya, seperti cawat. Wal khufi, dan khuf, sepatu tipis. Dari yang kanan dulu masuknya. Wasarawi, dan celana, pakai celana yang kanan dulu. Wadukhulil masjid, dan masuk ke masjid, kaki yang kanan dulu. Wasiwaki, dan bersiwak kanan dulu. Siwakan doa, monggo diusahakan walaupun sesekali bersiwak. Kalau siwakan bisikat, kamu disiwak. Siwak itu kayu, murah. Kalau teman-teman itu 10.000 bagi 2 siwak yang basah itu. Saya pernah beli banyak karena titipan, banyak siwak. Nanti kan akan lebih kita rasakan manfaatnya. Kalau Rasulullah itu memerintahkan sudah pasti, kita tidak tahu manfaatnya pasti. Berisan, komen gitu. Tapi dari rambut masih panjang ini. Kita akhiri mawon. Salam para yang akan datang jika ini bersudah. Aku boleh ada sesuatu yang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.